Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kota terkutuk yang berada di Jazirah Arab. Bahkan saking terkutuknya kota ini, Nabi SAW melarang kita untuk mengunjungi tempat ini. Kota satu ini juga dikenal sebagai kota hantu. Tapi anehnya sobat, beberapa tahun ke depan, kerajaan Arab Saudi berencana membangun kota ini menjadi tempat wisata sejarah. Madain Saleh berasal dari kata bahasa Arab yang mengandung arti kota Saleh atau kota Nabi Saleh. Madain Saleh memiliki nama lain yaitu Al-Hijr karena berkaitan dengan topografi di wilayah itu yang berarti kota berbatu atau kota berbukit batu. Sejarawan Yunani yang bernama Strabo di dalam buku-bukunya ia menyebut Madain Saleh dengan nama Hegra. Begitu juga dengan para sejarawan Yunani lainnya. Peradaban pertama yang mendiami Madain Saleh adalah kaum Tsamud. Mereka disebut dengan Ashab Al-Hijr. Mereka ini adalah bangsa Arab yang merupakan keturunan dari kaum Ad-nya, Nabi Hud alaihissalam. Karena ketika azab yang menimpa kaum Ad, mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada beberapa orang dari peristiwa itu yang selamat. Nah, orang yang selamat inilah yang menghasilkan keturunan yang bernama Tsamud. Silsilahnya adalah Tsamud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Akhirnya Tsamud inilah menghasilkan keturunan hingga terciptanya peradaban kaum Tsamud ini. Para sejarawan mengelompokkan kaum Tsamud ke dalam kelompok etnik Arab Baidah. Kelompok ini merupakan kelompok etnik yang telah musnah sebelum penyebaran Islam di Jazirah Arab. Dahulu kala, kaum Tsamud terkenal karena mereka adalah kaum yang terampil dalam memahat batu. Kaum Tsamud hidup pada tahun sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka ini hidup antara 400 sampai 500 tahun setelah Nabi Hud alaihissalam diutus untuk kaum. Kaum Tsamud diberikan keistimewaan yang sama seperti kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka adalah kaum yang paling pintar memahat batu pada zamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberkahi wilayah Madain Saleh dengan sumber air yang banyak dan perkebunan yang bagus-bagus. Padahal tempat itu merupakan wilayah yang gersang. Bukti kebenaran dari kaum ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Ada 9 kali disebutkan tentang kaum Tsamud ini di sana. Dan Al-Quran berasal dari tahun 610 Masehi. Sementara itu, ada sejarah yang lebih tua yang mencatat tentang keberadaan kaum Tsamud ini. 1300 tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Sejarah tentang kaum Tsamud tak ternukil di dalam kitab-kitab kuno dari kerajaan Babilonia kuno yang berlokasi di kawasan selatan Mesopotamia, yang sekarang menjadi negara Irak dan Suriah. Artinya, keberadaan kaum ini memang betul adanya. Bahkan teman-teman, sekarang kita bisa lihat bukti peninggalannya. Wilayah Madain Saleh terletak 20 km sebelah utara Al-Ula, berjarak sekitar 400 km dari kota Madinah dan 500 km dari kota Petra, Yordania. Di sana kita bisa melihat bukti-bukti peninggalan kaum Tsamud ini, betapa luar biasanya hasil pahatan-pahatan tangan dari kaum ini. Mereka memahat bebatuan dengan batu indahnya. Yang membuat takjub adalah ini berasal dari tahun 2000-an sebelum Masehi. Artinya, situs peninggalan kaum Tsamud ini sekarang usianya 4000 tahun. Kalau kita berkunjung ke kota ini, di sana kita akan melihat peninggalan-peninggalan kaum Tsamud yang luar biasa. Madain Saleh merupakan gugusan bebatuan pasir dengan bentuk yang mengesankan. Di sana terdiri dari bukit-bukit pasir yang beragam warnanya, dari warna merah, kuning, dan putih.
Kaum Tsamud memahat bukit-bukit batu untuk dijadikan istana dan rumah-rumah mereka dengan bentuk arsitektur mirip gaya Romawi atau Yunani kuno. Madain Saleh yang memiliki luas 4.000 hektar ini memiliki 130 pahatan-pahatan batu yang memiliki berbagai fungsi seperti rumah istana, tempat pemujaan dan makam. Dan menurut laman resmi UNESCO, di dalam Madain Saleh menyimpan setidaknya 114 makam kaum Nabatiyah Madain Saleh. Dan itu terdiri dari 4 bangunan inti. Yang pertama adalah Qasr Albin. Ini adalah bangunan yang paling besar yang berada di kompleks situs Madain Saleh, bangunan yang mirip istana. Ini berfungsi sebagai istana tempat tinggal putri-putri raja tinggi. Dari Qasr Albin ini mencapai 16 meter. Yang kedua adalah Qasr Al-Diwan. Al-Diwan ini difungsikan sebagai tempat upacara-upacara sembah berhala dan tempat berkumpul untuk masyarakat melakukan musyawarah. Ketika itu, bangunan besar dan tinggi ini memiliki ukuran 12,8 meter kali 9,8 meter. Tinggi langit-langitnya adalah 8 meter. Lalu terdapat sebuah lubang segi 4 yang tepat berada di tengah-tengah. Atapnya bangunan inti ketiga adalah Qasr Al-Farid. Ini adalah bangunan yang paling bagus di antara yang lain dan menjadi ikon daripada Madain Saleh. Karena bangunan ini dibangun menyendiri di dalam sebuah bukit batu yang dipahat menyerupai bentuk rumah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah area C. Bangunan ini dipahat seperti bangunan yang lain dan bagian depannya merupakan bentuk rumah. Di dalam area C ini terdapat 2 kuburan. Dan pada tahun 2008, Madain Saleh ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Dari bentuk pahatannya, Madain Saleh tak jauh berbeda dengan bangunan-bangunan Petra di Yordania. Namun, masih lebih rumit bentuk pahatan yang ada di Petra. Karena bangunan di Petra, mereka sudah bisa membuat pahatan yang melengkung. Sedangkan di Madain Saleh masih berbentuk kotak-kotak. Baik Madain Saleh dan Petra, sebenarnya keduanya ini masih memiliki hubungan. Karena selain letak antara Petra dan Madain Saleh tak terlalu jauh, yaitu 500 km, kedua kota kuno ini adalah hasil karya pahatan dari suku Nabatian dan Tsamud. Kaum Tsamud hidup lebih dulu sebelum Nabatian. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan peradaban kaum Tsamud, lokasi tempat tinggal mereka ditempati oleh suku pendatang, yaitu Nabatian. Barulah setelah itu kaum Nabatian membuat sebuah kota di Yordania yang bernama Petra. Nah, suku Nabatian ini dikatakan sebagai suku yang misterius dan sebagian besar sejarawan menyebut mereka termasuk dalam golongan bangsa Arab kuno. Secara harfiah, nama Nabatian memiliki arti orang pedalaman dan seperti kaum sebelumnya, yaitu kaum Tsamud, suku Nabatian juga menyembah berhala. Mereka menyembah Dewi Nasib Manat dan berhala Hubal. Mereka, kaum Tsamud berkata, "Wahai Salih, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami." Al-Quran Surat Hud ayat 62. Karena kaum Tsamud ini kufur menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus seorang nabi di tengah-tengah mereka. Nabi ini bernama Nabiullah Sholeh alaihissalam. Perlu diketahui, hanya ada 4 nabi saja yang berasal dari Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kebanyakan nabi diutus kepada kaum Bani Israel.
Nah, Nabi Saleh ini setiap waktu mendakwai kaum Samud ini supaya mereka tidak menyembah berhala-berhala. Karena seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tradisi menyembah berhala sudah berlangsung turun-temurun sejak kakek nenek mereka. Maka dari itu, mayoritas kaum Samud menyembah berhala. Bahkan kemaksiatan di negeri ini sudah semakin merajalela. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan seperti berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan tindak kejahatan lainnya. Nabi Saleh mengajak orang-orang di kaum ini supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya." Al-Quran Surat Hud ayat ke-61. Mendengar seruan dari Nabi Saleh, orang-orang kaum Samud malahan marah dan mengingatkan Nabi Saleh untuk menyembah berhala seperti leluhur mereka. Tak hanya itu sobat, kaum Samud malahan ragu tentang risalah yang dibawa Nabi Saleh ini. Singkat cerita, akhirnya ada sebagian kecil saja yang ikut risalah Nabi Saleh. Sementara itu, orang-orang kaya yang berkedudukan tinggi dari kaum ini tetap menolak dakwah Nabi Saleh. Malahan mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanyalah omong kosong belaka. Kesabaran Nabi Saleh seluas lautan. Walaupun dianggap omong kosong oleh kaumnya, ia tidak serta-merta mendoakan supaya didatangkan azab karena kesombongan kaum Samud yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada bukti atau mukjizat yang ada dari Nabi Saleh alaihissalam, sehingga Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon agar diberikan tanda kebenaran atas kenabiannya, supaya orang-orang kaum Samud percaya dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun mengijabah doa utusannya ini. Nabi Saleh diberikan mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu besar. Unta Nabi Saleh ini benar-benar ajaib. Tidak dilahirkan sebagaimana unta-unta pada umumnya. Unta ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang kasih supaya kaum Samud tidak mendustakan nabinya. "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Al-Quran Surat Hud ayat ke-64. Setelah ditampakkan mukjizat, Nabi Saleh mengadakan perjanjian kepada kaumnya bahwa unta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan sebagai bukti kenabiannya. Maka dari itu, kaumnya dilarang mengganggunya, apalagi sampai membunuhnya. Apalagi itu semua dilanggar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka semua dengan azab yang sangat besar. Tapi bodohnya, kaum Samud tidak memperdulikan peringatan dari nabinya dan bahkan tidak menghiraukan ancaman nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pada tengah malam ada 9 orang laki-laki yang mendatangi tempat unta tersebut. Mereka ini telah mempersiapkan pedang dan tombak untuk menghabisi nyawa unta Nabi Saleh. Maka dibunuhlah unta tersebut oleh orang-orang bodoh ini. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-48. Maka mereka memanggil kawannya, lalu mereka menangkap unta itu dan membunuhnya. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat ke-29.
Setelah mengetahui untanya dibunuh, Nabi Saleh keluar rumah dalam keadaan marah untuk menemui kaumnya. Nabi Saleh berkata, "Bukankah aku telah mengingatkan agar kalian jangan mengganggu unta itu?" Bukannya merasa bersalah dan minta maaf, malahan orang-orang kufur dari kaum Samud ini menantang Nabi Saleh supaya diturunkan azab kepada mereka. Setelah itu, Nabi Saleh dan kaumnya yang beriman meninggalkan Madain Saleh dan hijrah ke suatu tempat. Karena mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan mereka. Singkat cerita, 3 hari kemudian, setelah peristiwa pembunuhan unta Nabi Saleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul turunkan azab kepada kaum yang mendurhakai utusannya itu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat kencang dari atas langit. Teriakan ini membuat langit menjadi terbelah, dan sebab dari itu teriakan gunung-gunung menjadi hancur. Kemudian terjadi gempa bumi yang maha dahsyat di kota itu, sehingga mengakibatkan seluruh orang dari kaum Samud ini mati, karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampai kepada mereka. Hingga tak ada yang tersisa dari kaum Samud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan. Setelah peradaban kaum Samud dan Nabatian, sisa-sisa bangunan dari Madain Saleh dipakai menjadi tempat tinggal oleh warga-warga yang tinggal di area tak jauh dari situ. Pada abad ke-13, kompleks ini menjadi padat akan penduduk karena digunakan sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1346, pengelana masyhur yang bernama Ibnu Battuta sempat melintas daerah tersebut. Dan ketika itu, Ibnu Battuta yang tengah bersama rombongan karnaval yang sedang kehausan, entah mengapa enggan berhenti di tempat itu untuk mencari air. Entah terkenal akan terkutupnya kota ini, atau mereka teringat akan sabda Nabi SAW untuk tidak berkunjung ke sana. Lalu tak lama sejak Madain Saleh ditempati kembali, orang-orang yang mendiami tempat itu terakhir berangsur-angsur pergi dari sana. Akhirnya Madain Saleh menjadi seperti dulu lagi. Yang membuat kota ini disebut sebagai kota hantu adalah kota ini benar-benar sepi, tak ada siapapun di sana. Berbeda dengan Petra di Yordania, setiap hari Petra ramai dengan turis yang mengunjungi tempat itu. Syekh Umar Sulaiman Al-Azhar meriwayatkan di dalam bukunya kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah, saat Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tengah melakukan perjalanan menuju perang Tabuk. Di dalam perjalanannya mereka melalui tempat Madain Saleh, dan mereka pun singgah di salah satu perkampungan tersebut untuk beristirahat. Kemudian para sahabat mengambil air di sumur-sumur di mana kaum Samud dulunya mengambil air. Namun ketika air tadi telah menjadi adonan roti dan bejana air telah disiapkan di atas api, Nabi SAW malah memerintahkan agar bejananya ditumpahkan saja dan menyuruh adonan roti tadi diberikan kepada unta saja. Nabi SAW bersabda, "Aku khawatir kalian akan tertimpa oleh apa yang menimpa mereka." Syekh Umar Sulaiman Al-Azhar mengingatkan, apalagi manusia sedang berada di suatu tempat di mana tempat tersebut pernah terjadi suatu peristiwa besar, baik pada masa itu ataupun pada masa sebelumnya. Maka perhatikan, mereka tertuju pada peristiwa tersebut. Apabila dia seorang dai, maka dia bisa memanfaatkan peluang untuk mengingatkan kepada manusia dengan apa yang menimpa kepada orang-orang terdahulu, memperingatkan kepada manusia untuk tidak melakukan apa yang mereka dahulu lakukan dan tidak berjalan di atas jalan mereka. Ibnu Umar radhiyallahu an menceritakan, ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Al-Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian."
Lalu Rasulullah SAW menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat langkahnya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Berbeda dengan Nabi SAW yang sebisa mungkin menghindari Madain Saleh, putra mahkota Muhammad bin Salman malah menganggap tempat ini istimewa. Tak tanggung-tanggung, kerajaan Arab Saudi yang dipimpin MBS menggelontorkan dana 15 miliar US dollar atau sekitar 214 triliun rupiah untuk membangun Madain Saleh menjadi tempat destinasi wisata yang menakjubkan. Dan proyek besar ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2035. Alasan dibangunnya tempat ini adalah karena selama ini Arab Saudi menjalankan roda perekonomian. Mereka menggunakan sumber daya minyak, dan hal tersebut dinilai sudah ketinggalan zaman dan perlu diadakan modernisasi supaya bisa mendapatkan investasi untuk menghasilkan cuan yang lebih banyak. Pada tahun 2023, mereka akan memperkenalkan infrastruktur peristiwa dan perhotelan serta budaya yang khas dari Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi pun rela mengubah kota yang dikenal terkutuk ini menjadi tempat yang menyenangkan sebagai tempat wisata. Jadi sebetulnya mereka akan membuka kawasan wisata, membuka investor asing untuk masuk berinvestasi di sana. Arab Saudi membuat kebijakan itu agar tak lagi bergantung pada minyak. Padahal Nabi kita sampai tidak mau minum di daerah itu dan bergegas untuk segera meninggalkan Madain Saleh dengan berjalan cepat tanpa menoleh kanan dan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sahabat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.